Oke, selamat pagi teman-teman semua, sahabat pecinta alam dan yang suka berkegiatan outdoor. Hari ini kita melakukan Diksar Gabungan Sispala se-Jakarta. Ya, tentunya hari ini kita mengundang teman-teman dan sahabat-sahabat yang berkegiatan di pencinta alam untuk bergabung dalam acara ini. Hari ini adalah Diksar yang sifatnya baru sifat teori ya, in class. Nanti di tanggal 20 ya Om Tommy ya, 20 sampai 22 kita baru kegiatan di luar. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada Bang Aji, ada Bang Tommy, ada Bang Dodot, ada Mbak Vita, sorry, mohon maaf. Oke, kita mau minta penjelasan dari Bang Aji nih selaku Ketua FASTA. FASTA adalah Forum Alumni Sispala Jakarta. Oke, silakan Bang Aji. Oke, terima kasih Bang Midun, teman-teman semua, sahabat pecinta alam. Forum Alumni Sispala Jakarta menginisiasi untuk melakukan sebuah kegiatan pendidikan dasar gabungan Sispala. Nah, kenapa kita membuat kegiatan ini? Lebih pada mengakomodir adik-adik yang tidak punya kesempatan, sekolah-sekolah yang tidak punya kesempatan untuk melakukan kegiatan pendidikan dasar, baik itu secara perencanaan sampai pelaksanaannya. Dan Forum Alumni Sispala Jakarta melakukan kegiatan ini lebih pada dasarnya itu ya tadi, untuk memberikan kesempatan adik-adik untuk belajar melakukan pendidikan dan pelatihan pendidikan dasar tentang pecinta alaman. Dan satu hal ini kita lakukan untuk pertama kalinya, jadi sifatnya pilot project ya, sifatnya pilot project. Dan insya Allah di tahun yang akan datang kita melakukan pembenahan yang kita insya Allah akan tiap tahun nih bikin nih. Tiap tahun. Jadi kebetulan bahwa di Forum Alumni Sispala mempunyai narasumber yang kemampuannya itu luar biasa tuh. Saya baru setelah dikaji gitu ya, di Forum Alumni Sispala itu banyak tokoh-tokohnya itu memang menguasai. Jadi saya pikir kenapa enggak ilmunya senior-senior Sispala ini untuk memberikan kepada adik-adiknya. Dan adik-adiknya juga harus dikasih pemahaman bahwa pecinta alam itu bukan sekedar naik gunung, bukan sekedar camping, bukan hanya itu, tapi banyak ilmu yang bisa mereka pelajari gitu. Dan ilmu itu ternyata sangat dibutuhkan. Dan banyak senior ya alumni Sispala yang menjadi pekerjaan, menjadi usaha yang menghasilkan gitu dari kegiatan ini. Dan saya juga melihat dari ke ilmu manajemen misalnya, itu outbound misalnya, itu ternyata dari ilmu kepecinta alaman gitu. Dan mudah-mudahan dengan Latgab ini, dengan Diksar Gab ini bisa memberikan ilmu buat adik-adik, paling tidak dasarnya lah ya, setelah mereka melanjutkan ke perguruan tinggi untuk yang lebih serius lagi gitu ya, Mapala lah nantinya. Mapala gitu. Kira-kira begitu kan. Ya. Sekarang kita ke Bang Tommy nih yang saat ini menjadi leadernya untuk kegiatan Diksar ini. Ya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Midun. Saya di sini kebetulan menjadi ketua pelaksana dadakan karena tidak ada yang mau lagi, jadi terpaksa harus saya. Alhamdulillah, sekarang ada 8 sispala dari 8 sekolah yang mau ikut ini Diksari gabungan ini. Satu dari Madupala, nama sispalanya dari MAN, itu dari SMA bukan SMA, MAN 2, Madrasah Aliyah 2, terus saya dari Carpidium SMA 81 Jakarta Timur, terus SMA 42 itu Cadwipala, SMA Suapala, SMA Joshua itu nama penyita alamnya Suapala, SMA 37 Trisakapala, saya dari SMA Muhammadiyah 1 itu Hipnopala, SMK 1 Muhammadiyah, sama satu lagi dari TPPA itu SMK 26 sama Teksapala SMK 1. Ya, itu jadi ada 8 sekolah. Jumlah pesertanya itu ada sekitar, bukan sekitar, pasti 51 siswa. 51 siswa. 51 siswa, ya bengkak, maka itu juga. Tapi yang alumninya belum terhitung. Alumni ada siswa senior, ada alumni dan ada guru itu belum terhitung. Kalau saya memperkirakan itu sama pengurus swasta yang insya Allah hadir, itu 75 peserta. 75 peserta. Ya, nanti ada di sana semua, dua plan. Materinya itu hari ini adalah materi pertama tadi Om Dodot, manajemen perjalanan. Yang kedua survival dari Brigade 1 Pasmar. Yang ketiga nanti itu navigasi darat dengan Om Budi, Budi Satya. Yang keempat dengan Mbak Vita, proposal pendakian. Nah, untuk di lokasi Diksar itu ada hari pertama materi ruang juga, bukan ruang ya, ruang outdoor gitu. Identifikasi masalah lingkungan dan solusinya. Jadi kenapa ini jadi penting menurut saya, karena kita menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian kepada lingkungan. Jadi pencinta alam ke depan bukan hanya naik gunung, tapi dia harus mulai fokus ke melestarikan alam. Itu yang terpenting konsep kita sekarang. Setelah dari itu nanti ada, setelah dari identifikasi masalah materi itu ada, bukan materi sih, sebenarnya diskusi lebih tepat. Yang kedua adalah kepemimpinan dan organisasi dipegang sama Ketua Pasta Om Aji. Nanti dilanjutin oleh sosialisasi sosiologi pedesaan sosmed. Jadi karena kita naik gunung itu pasti ketemu sama orang-orang desa. Kadang kan orang kota nggak boleh sombong sama orang desa, karena kita mesti bertegur sapa karena kita masuk ke lokasi mereka, kearifan lokalnya seperti apa, itu nanti dipegang oleh Sekjen Pasta Prof. Sinja. Hari kedua pagi kita ada P3K dasar yang dipegang oleh marinir lagi. Setelah itu jam 11 jam 10 siswa naik ke atas, itu sekitar 1 jam ke atas ke air terjun dan ke atasnya lagi dari lokasi Hopland itu nanti mereka akan bikin grup camp. Entah grup camp, entah solo camp. Ini masih kita lihat kondisinya. Grup camp nanti mereka itu di sana akan pas mereka perjalanan ke atas itu ada materi teori praktek navigasi darat. Jadi mereka udah ada praktek, kita yang menuju ke sana, nyampe ke sana ada survival secara praktek gitu yang oleh Angkatan Laut lagi oleh marinir. Setelah itu mereka akan grup camp sampai besok pagi dan pulang, turun pengukuhan di air terjun, setelah itu pulang. Kegiatan ini kira-kira peserta yang ikut harus mengeluarkan uang berapa? Terus apa aja sih yang dia dapat dari hasil dari yang dia keluarin? Kita menetapkan untuk satu siswa kena 100.000. Ya 100.000 itu untuk transportasi segala macam. Mereka makan logistik bawa sendiri. Karena kalau kita kasih kesannya mereka bukan latihan, tapi mereka kayak piknik. Jadi mereka harus masak, mereka harus mempersiapkan dirinya sendiri, masak nasi mesti bagus, enak dimakan. Dan yang kedua tadi dapat apa aja sih? Dapat apa aja dapat. Nah, jadi sini kita dapat selera pasta. Nah, itu ada di sini itu Diksar gabungan pertama 2022 lambang pasta, normal pasta sama sertifikat. Oh, dapat sertifikat juga. Tapi sertifikat ini kita bagikan setelah acara selesai. Tapi kalau slayer insya Allah di awal pengukuhan itu dapat. Oke. Jadi
Nah, nanti siswa itu akan digabung. Jadi dari SMA ini. Jadi ketika acara sudah tidak ada lagi namanya Madupala, sudah tidak ada lagi namanya Cadipala, yang ada hanya satu nama, Sispala Jakarta. Gitu. Jadi mereka akan digabung. Itu yang harapan kita, mereka bisa saling kenal dan sosialisasi sama mereka. Ya, jadi tadi udah dijelaskan oleh Om Aji secara detail. Saya cuma bilang di sini kita materinya materi dasar semua rata-rata. Jadi kita masih berkonsep bahwa gimana caranya naik gunung yang aman, safety, dan punya pengetahuan. Jadi basicnya seperti itu. Jadi yang kita ajarkan situ karena satu masalah keterbatasan waktu dan kita masih pilot project, masih melihat-lihat. Jadi apa yang dibutuhkan. Jadi dan kebetulan alhamdulillah kita bisa kerjasama sama Brigif 1 Marinir Cilandak yang mereka bersedia membantu kita sebagai pemateri dan semoga itu menjadi langkah awal yang bagus untuk di kemudian hari. Sip. Terima kasih Bang Widu. Berarti nanti ada pendidikan yang tingkat lanjutan dan tingkat tinggi kali ya? Ya, kita rencanakan ada untuk angkatan ini kita bikin ada diklat lanjutan khusus angkatan ini aja. Tapi nanti kalau untuk angkatan tahun depan kita akan bikin waktunya lebih lama, lebih komplit. Karena yang sekarang masih pendek waktunya, kita akan bikin mereka diklat lanjutannya. Yang penting mereka senang dulu dari kegiatan Ya, ini, Pak. yang penting adalah kegiatan Pinta Alam ada kegiatan yang menyenangkan. Itu sangat penting banget. Itu wajib. Ya, betul. Oke, sekarang ke Om Dodot nih. Ini pemateri kita nih Om Dodot nih. Silakan Om Dodot mau disampaikan hari ini mau menyampaikan tentang apa nih? Materi yang saya sampaikan soal manajemen perjalanan atau persiapan perjalanan. Dan kenapa materi ini penting dan harus ada di awal, karena sebenarnya basic dari kegiatan kita ya harus dipersiapkan dengan benar gitu. Karena banyak sekali kasus-kasus kecelakaan di gunung yang disebabkan oleh persiapan yang tidak siap, gitu, tidak benar. Ya makanya materi yang disampaikan pertama emang harus ini gitu ya. Terus juga harus disampaikan harus nyampe ke adik-adik bagaimana sih melakukan pendakian gunung yang aman dan nyaman gitu. Tidak hanya aman, cuman juga harus nyaman di perjalanan mereka. Kayak jenis peralatan yang mereka pilih, karena banyak banget. Kalau zaman kita dulu ya, kita punya duit belum tentu punya barang. Karena barangnya nggak ada. Kalau sekarang barangnya banyak, nggak ada duit. Harganya sangat variatif gitu ya. Jadi sebenarnya udah nggak punya alasan lagi untuk alat tuh nggak lengkap. Jadi cuman karena lebih ketidaktahuan aja bahwa mau naik gunung harus bawa peralatan ini. Nah, sama bisa beli alat, cuman banyak yang punya alat cuman nggak ngerti bagaimana memaksimalkan peralatan ini. Gitu. Jadi ya akhirnya nggak tepat guna peralatan yang mereka pakai. Gitu. Persiapannya jadi nggak benar. Jadi banyak banget kita kebetulan di APGI saya sama kita ada beberapa riset yang kita lakukan gitu. Ya bagaimana tingginya tingkat kecelakaan dan apa penyebabnya. Yang sebagian besar yang tertinggi adalah hipotermia yang sebenarnya justru bisa dihindari gitu, selama persiapannya benar. Di urutan berikutnya pun juga ada beberapa penyebab kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan nyawa yang sebenarnya juga selama persiapannya benar, mereka mengetahui bagaimana menyiapkan perjalanan, apa aja yang persiapan, bagaimana menurut peralatan yang kalau itu dilakukan dengan benar ya kecelakaan tadi apalagi karena menghilangkan nyawa. Jadi materi ini sangat penting gitu. Walaupun kesannya dasar banget gitu, cuman justru dari dasar inilah yang mereka udah harus mulai minimal mereka melakukan persiapan dengan benar, insya Allah belakangnya aman. Nah, Om Dodot, materi yang Om Dodot sampaikan di manajemen perjalanan kira-kira garis besarnya apa aja sih? Garis besarnya bagaimana apa aja yang perlu mereka siapkan. Baik peralatan, persiapan fisiknya gimana, terus jenis alat yang harus dibawa kayak apa, karena kan kayak naik gunung 2 hari sama naik gunung 5 hari pasti beda. Gitu. Apalagi naik gunung sama arung jeram pasti akan beda. Sama packing tuh. Terus bagaimana packing, bagaimana fitting ransel ke badan, itu harus diketahui benar karena banyak kita naik gunung itu banyak lihat orang peralatannya udah lengkap. Cuman kok masih celaka sih? Ya karena peralatan lengkap tidak menjamin keselamatan kalau dia tidak mengenali bagaimana menggunakan peralatan yang dia pakai gitu, atau menggunakan
barang-barang yang mereka bawa, bahkan Iya. bahan makanan lengkap, masaknya nggak bisa. Gimana? Kan juga sama aja bohong gitu. Jadi Oke. semuanya disiapkan dengan baik. Jadi di dalam manajemen perjalanan itu bukan cuma peralatan yang bakal kita bawa, tentunya juga mereka juga harus tahu literatur tentang suatu medan yang bakal kita Betul, tempuh. gitu ya, makanya kan di awal harus ada riset dulu. Ketika mereka memutuskan, oke, saya mau naik gunung A, Ya. kemudian harus ada langkah awalnya ada riset dulu, riset gunung Betul. ini seperti apa. Ya. Kemudian dari riset itu mempengaruhi alat yang dibawa, makanan Betul. yang dibawa, Ya. persiapan fisik yang dibutuhkan. Iya, tentunya kalau kita udah umur-umur gini pakai porter. Tadi dia udah bahas. Ya, terima kasih Om Dodot atas penjelasannya. Nah, ini Mbak Vita yang mau mengupas hari ini apa yang mau disampaikan Mbak Vita? Oke. Makasih banget nih kesempatannya, kita udah lama jarang ketemu Dodot aja udah lama banget. Hari ini aku dikasih kesempatan untuk memberikan materi tentang pembuatan proposal. Oke. Jadi orang boleh berwacana, peralatan boleh lengkap, nggak akan berangkat kalau proposalnya nggak kuat. Tuh, jadi kita mau ngajak adik-adik nih, adik-adik apa teman-teman adik-adik? Adik-adik ya. Anak-anak. Kita mau ngajak adik-adik kita ini untuk mencoba membuat proposal yang bisa lebih meyakinkan. Jadi udah bukan proposal 17-an lagi nanti yang Oke. Jadi disesuaikan dengan era yang ada, proposal yang dibuat seperti tadi bilang sudah harus terperinci dengan riset yang sudah dilakukan sebelum melakukan perjalanan. Perjalanan apapun lah ya, gunung, arung jeram, lagi sih, Buah. gitu ya, caving, tebing, gitu. Jadi semuanya itu yang bisa jalan kalau dia punya proposal yang kuat sehingga pertama perizinan bisa dapat, pendanaan bisa dapat. Kalau enggak itu hanya akan menjadi wacana aja. Jadi kesempatan ini memang materinya materi administratif, tapi justru itu yang membuat kegiatan yang diinginkan itu bisa berjalan. Itu aja sih. Oke. Berarti ini sifatnya lebih proposal ke apa namanya ke institusi-institusi terhadap Itu si sponsor, Ya, gitu ya. orang tua, gitu. Jadi kalau sifatnya perorangan nggak perlu proposal, yang penting ada duit kali ya. Yang penting ada kalau individual, yang penting ada duit, ada temen. Iya, Jangan gitu. jangan pernah melakukan kegiatan petualangan di alam bebas sendirian. Betul. Kenapa itu? Itu penting. Karena nggak ada apa namanya backup safety-nya. Karena kan kita kalau berkegiatan di luar ruang itu di petualangan ada 3 yang penting. Ya. 1 itu safety, 2 itu safety, 3 itu safety. Jadi semuanya itu semata-mata benar-benar safety. Yang dibilang aman adalah ketika kita bisa pulang dengan selamat. Oh, mantap. Jadi untuk bisa mencapai itu ya yang tadi mungkin dari teman marinir juga sudah memberikan bahwa pasti yang diingatkan adalah keamanan dulu. Jadi kenapa nggak boleh sendirian? Karena kita butuh safety. Ya, betul. Kalau ada apa-apa bisa ada backup. Ya. Jadi betul, teman-teman semua, setiap kita berkegiatan di outdoor itu wajib kita punya teman. Nggak bisa kita pergi sendiri karena kalau terjadi apa-apa, siapa yang mau nolongin kita? Ya, belum tentu tim ranger dan segala macam bisa kita kontak karena komunikasi di gunung itu kan tidak mudah. Ya, belum tentu kita juga punya hati untuk komunikasi ke mereka. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan hari ini pelajaran-pelajaran di dalam kelas ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua pencinta alam, pencinta kegiatan outdoor untuk kalian gunakan baik sendiri maupun keluarga kalian. Oke, kita nantikan di mana tempatnya Bang? Hopland. Hopland ya, Cijeruk. 20 sampai tanggal 22. Oke, tanggal 20 sampai tanggal 22. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Salam pencinta alam. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me, respect
Perkenalkan, di sini kami Sersan Mayor Marinir Khalib dari Batalion Infanteri 6 Marinir Cilandak, Jakarta. Di sini hari ini kami memberikan materi tentang survival dengan tujuan memberikan bekal dasar kepada para siswa-siswala tentang bagaimana caranya kita beradaptasi untuk bertahan hidup di alam liar ataupun alam terbuka dengan menggunakan sarana alat peralatan yang sangat-sangat terbatas, terutama menggunakan media ataupun hal-hal barang-barang yang didapatkan dari alam. Baik, untuk survive di alam terbuka, yang jelas yang pertama adalah alat untuk mempertahankan diri. Dalam hal ini pisau kecil minimal harus dibawa. Baik, kita di sini karena kita siapkan, berarti kita harus membawa ponco ataupun jas hujan. Yang kedua, kita harus mempersiapkan barang-barang yang untuk mengeringkan suatu benda. Bisa dalam arti plastik untuk membungkus suatu barang agar tetap kering. Di dalam kita survival, yang pertama kita wajib menemukan adalah tentang air. Manusia bisa hidup 3-4 hari tanpa makanan asalkan di situ ada bisa mendapatkan air. Nah, di sini kita menggunakan teknik mencari air dengan memanfaatkan media lumut. Ya, kita cari lumut sebanyak mungkin, kita akan peras, kita akan ambil, kita tampung dalam suatu wadah air tersebut. Setelah itu kita akan saring dengan menggunakan media pasir, batu, rumput. Dan terakhir kita pergunakan kaos kita, terutama yang terbuat dari bahan katun, untuk menyaring air tersebut agar lebih layak untuk dikonsumsi. Akan tetapi lebih baik lagi setelah proses air tersebut kita saring adalah ada satu proses yang dinamakan proses pemasakan. Itu akan lebih safety lagi. Terkait makanan apa Mas yang bisa dimanfaatkan di hutan? Lebih banyak kita akan menemukan yang pertama daun-daunan, yang kedua jamur, ada beberapa macam. Lanjut yang ketiga, kita untuk memenuhi karbo lebih baik kita mencari umbi-umbian. Nah, untuk kita teknis membuat api ada beberapa metode ataupun cara. Yang pertama, kita menggunakan media matahari sebagai sumber tenaga utama. Jadi kita harus membuat semacam kaca pembesar untuk mengumpulkan energi matahari di media tersebut. Kita fokuskan ke satu titik, di mana titik tersebut akan menimbulkan asap apabila ketemu dengan hal-hal yang bersifat kering, ya, bisa daun kering ataupun sisa-sisa kita cari serpian batang kering yang kecil yang bisa lebih terpapar sinar matahari yang sudah difokuskan ke dalam media tersebut, ataupun dalam hal ini kaca pembesar kita ibaratkan. Yang kedua, kita menggunakan teknik gesekan untuk menciptakan api. Bisa kita menggunakan tangan dan kayu dan batang yang keras. Bisa juga kita tambahkan untuk lebih kuat gesekan tersebut menggunakan media tali yang kita buat dari alam. Baik, harapan kami selain peserta dapat menerima sedikit materi dari kami tersebut, harapannya adalah bisa menerapkannya di dalam keadaan darurat nanti. Semoga setelah mendapatkan sedikit materi dari kami tentang survival hari ini, harapan kami ke depan seluruh siswa-siswala dapat lebih memahami, lebih mengerti, dan dapat menerapkan aplikasinya di lapangan apabila hal tersebut terjadi dalam keadaan darurat, tidak panik, dan sambil mencari bantuan secepatnya. Semangat pagi Sispala. Oke, selamat sore. Siang, nggak ada yang protes loh dibilang sore. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vita. Saya kebetulan bareng sama Mas Dodot, juga anggota APGI. Kemudian apa lagi ya perkenalannya? Apa yang mau ditanyakan dengan kepada saya sebelum kita mulai? Ada yang mau tanya?
the one to fuck with. Di Now they looking APGI nervously and I saya don't really care Ketua what you Umum think of me APGI respectfully. You periode can kick rocks if you think you're fucking 2019-2022. better. See, I will outwork you, turn you to Umur, an enemy. ada yang nanya Hurt you umur. so Umur bad that saya you're kalau gonna need umur some kalian dikali therapy. 3 masih I tuan got the saya. motherfucking recipe. I've been cooking up hits. Berapa umur I'ma leave kamu? a legacy. You'll be looking 17 small kali when 3 you're berapa? standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. 51 masih tuan saya Do pokoknya. shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks and build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks and build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Dalam bernavigasi itu ada perlengkapan yang kalian harus ingat, yang harus kalian bawa. Salah satunya peta yang kalian pegang. Peta topografi. Namanya peta topografi. Ya. Ini. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's get the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give Selamat up sore, on your saya Budi future. Satya, We all start salah losers. satu pemateri di latihan gabungan Sispala DKI Jakarta yang dilakukan di salah satu sekolah di DKI. Saya memberikan materi navigasi yang salah satu materi yang penting diketahui untuk peserta di kelas ini agar mereka dapat mengefisienkan pergerakan di lapangan serta meminimalkan kesalahan atau kecelakaan di lapangan. Terima kasih.